Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Adista selaku dosen pengampu statistik ekonomi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Adista, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang judul ukuran varian. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, sebelum kita mempresentasikan PowerPoint hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, Ari Wibowo, yaitu saya sendiri, dan rekan saya untuk presentasi pertama. Saya sendiri yang akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian varian. Varian adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran varian. Varians dapat menggambarkan berbagai berpencarnya suatu data kuantitatif. Varian diberi simbol O2, baca sigma kuadrat untuk populasi, dan untuk S2 sampel. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S2 untuk varian, karena umumnya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali berkecimpungan dengan populasi. Yang selanjutnya, rumus varian. Rumus untuk menghitung varian ada dua, yaitu rumus teoretis dan rumus kerja. Namun demikian, untuk mempersingkat tulisan ini, maka kita gunakan rumus kerja saja. Rumus kerja ini mempunyai kelebihan dibandingkan rumus teoretis, yaitu hasilnya lebih akurat dan lebih mudah mengerjakannya. Rumusnya seperti yang ada di slide ini. Terus selanjutnya, untuk ukuran pemusatan, yaitu mass, media, dan modus. Ukuran pemusatan mass, media, modus, yaitu telah kita pelajari, hanya menitik beratnya pada pusat data, tapi kita memberikan informasi mengenai seberan nilai pada data tersebut, apakah nilai-nilai data bervariasi ataukah tidak. Terdapat tiga kondisi variasi data, yaitu data yang homogen, tidak bervariasi, dan data heterogen, sangat bervariasi, dan data yang relatif homogen, tidak begitu variasi. Next, pengukuran dispensi data tidak dikelompokkan. Nilai jarak rank di antara ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah dihitung adalah nilai jarak rank. Jika suatu himpunan data sudah disusun menurut urutan yang terkecil X min sampai dengan yang terbesar X max, dan rumus rank untuk menghitung rank dapat menggunakan rumus yang di bawah ini. Pengertian untuk rank sendiri yaitu perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Rank adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah X min dengan nilai tertinggi X max. Ukuran ini sudah digunakan pada pembahasan daftar distribusi frekuensi. Jarak atau kisaran nilai rank merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau data sampel. Semakin kecil ukuran, jarak menunjukkan
Semakin kecil ukuran, jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Ari, yaitu membacakan rumus rata-rata simpangan, varian, dan simpangan baku. Yang pertama ada rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan atau RS adalah rata-rata hitungan dari nilai absolut simpangan. Selanjutnya di situ bisa dilihat ada rumus rata-rata simpangan dan ada keterangannya, di mana RS adalah rata-rata simpangan, N jumlah data, X nilai data ke-1. X adalah nilai rata-rata hitung. Dan yang kedua ada varian. Varian merupakan rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Selanjutnya di situ ada rumus varian populasi dan varian sampel, di mana keterangannya yaitu sigma kuadrat yaitu varian populasi, dan S kuadrat yaitu varian sampel, N jumlah data populasi, dan N kecil yaitu jumlah data sampel, X1 data ke-1, dan X rata-rata populasi, serta yang terakhir ada R rata-rata. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku merupakan alat kuadrat positif dari varian. Di antara ukuran dispensi atau varian, simpangan baku adalah yang paling banyak digunakan sebab memiliki sifat-sifat matematis yang sangat penting bagi pengguna sekali untuk pembahasan teori dan analisis. Selanjutnya ada rumus dari simpangan baku populasi dan simpangan baku sampel. Dan keterangannya di mana A yaitu simpangan baku populasi, N simpangan baku sampel, N besar yaitu jumlah data populasi, dan N kecil yaitu jumlah data sampel, X1 yaitu nilai data ke-1, dan N kecil yaitu rata-rata populasi, serta X yaitu rata-rata sampel. Selanjutnya ada pengukuran disperensi data berkelompok nilai jarak atau rank. Rank sama dengan nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, atau bisa menggunakan rumus lain yaitu rank sama dengan tepi atas kelas akhir dan tepi bawah kelas pertama. Lalu ada juga rank sama dengan batas akhir kelas akhir dan batas atas kelas pertama, atau bisa menggunakan rumus lain juga, rank sama dengan batas bawah kelas akhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Baik, selanjutnya yang pertama ada varian, yaitu untuk data yang berkelompok dan sudah disajikan dalam tabel frekuensi. Dan yang kedua ada simpangan baku, yaitu untuk data yang berkelompok dan sudah disajikan dalam tabel frekuensi. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu koefisien variansi, yaitu simpangan baku yang baru saja kita bahas mempunyai satuan yang sama dengan satuan data aslinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih sekali kepada Ibu Adista selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi. Ya, dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mengikuti atau melihat presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.